di episode kali ini aku akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan dari yang talents yang sudah masuk dalam question box di Instagram kita @ahm_career. Tentunya harapannya setelah ini teman-teman yang banyak bingung-bingung gitu ya, nanti bisa lebih jelas lagi dan bisa lebih siap lagi untuk menghadapi dunia kerja. So let's get into it. Oke, yang talents, kita mulai dari pertanyaan pertama ya. Kita buka dulu ini nih. Hal apa yang membuat kandidat lebih menonjol saat proses rekrutmen? Tentunya yang menonjolnya itu harus dari dalam diri sendiri nih yang talents, yaitu pengalaman-pengalaman yang talents alami saat berkuliah. Nah, contohnya teman-teman pengalaman organisasi, pengalaman magang seperti itu ya. Nah, makanya perlu sekali sejak dini nih, sejak sekarang gitu ya, yang talents tuh harus membekali diri dengan banyak mengikuti organisasi, banyak mengikuti magang. Apalagi kalau magangnya itu relate dengan pekerjaan yang teman-teman apply saat itu gitu. Nah, itu menjadi nilai plus dan menjadi daya tarik tersendiri bagi tim rekrutmen ketika teman-teman menjalani tes rekrutmen. Nah, ketika juga teman-teman menjalani interview misalnya gitu ya, ketika ditanyakan pengalaman magangnya, teman-teman juga harus menceritakan secara lebih detail apa sih yang teman-teman kerjakan saat magang gitu ya. Kalau misalnya ada project, itu bakal lebih bagus lagi teman-teman, karena pengalaman project biasanya akan lebih deep gitu ya. Teman-teman mengerjakan project, berkolaborasi dengan tim, ada target, ada timeline planning juga gitu ya, sehingga teman-teman akan mendapatkan banyak insight ketika mengerjakan project. Nah, sehingga itu jadi salah satu hal yang menjadi added value gitu ya ketika teman-teman menjalani proses rekrutmen. Oke, yang talents, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana menjaga work-life balance di AHM? Gimana nih? Work-life balance nggak bikin? Work-life balance dong ya di AHM ya. Tapi sebenarnya ya, yang jelas mungkin bukan work-life balance ya. Karena kalau work-life balance kan sebenarnya 50-50 harus balance di antara kerja dan kehidupan. Tapi kan terkadang kita nggak bisa 50-50 banget gitu ya teman-teman. Kadang kita ada mengalami peak season dalam pekerjaan kita, sehingga kita harus banyak concern di kerjaan kita. Kadang juga di satu season keluarga kita yang lebih kita butuh untuk diperhatikan gitu ya. Jadi nggak bisa murni untuk 50-50. Nah, mungkin lebih ke work-life harmony gitu ya. Jadi dimana teman-teman dalam bekerja dan kehidupan nih saling mendukung gitu loh teman-teman. Dirasakan bahwa kalau kerja nih kita bisa aktualisasi diri, bisa lebih hidup kita jadi lebih bervalue gitu ya. Jadi bukan balance, tapi lebih kita mengharmonisasikan gitu ya antara pekerjaan dan juga kehidupan pribadi kita, sehingga nggak jadi beban ya yang balance gitu. Tapi di luar dari itu sebenarnya gimana sih jaganya gitu ya, supaya juga kerjanya nggak terlalu berlebihan gitu kan, intinya gitu ya. Yang balance ya tentunya yang balance harus bagaimana time manajemennya harus lebih baik gitu ya teman-teman dalam bekerja. Jadi jangan sampai di jam kerja teman-teman malah scroll TikTok ya, terus after office malah kerja. Nah, salah tuh ya teman-teman. Jadi saat jam kerja ya fokuslah bekerja gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa breakdown pekerjaan teman-teman dalam timeline kecil-kecil gitu ya. Timeline besar dulu mungkin sebulan, terus breakdown dalam seminggu, terus breakdown per hari. To-do list hari ini mau ngerjain apa aja sih, lalu ditargetkan hari ini harus selesai gitu. Dan harus dikira-kira juga sih, maksudnya dalam satu pekerjaan tuh butuh berapa lama ya waktunya, sehingga itu yang akan menjadi to-do list kita pada hari ini. Jadi ketika teman-teman bisa memanage pekerjaan teman-teman dengan baik, menggunakan waktu dengan baik, rasanya sih work-life balance, work-life harmony juga akan berjalan dengan baik. Oke, kita lanjut ya yang talents, pertanyaan ketiga.
Wah, jadi seorang leader harus punya skill apa aja ya? Skill apa ya kira-kira ya? Avatar kali ya, bisa mengendalikan semuanya. Nggak ya yang talent ya. Mungkin lebih ke gini, karena kan leader itu kan harus memastikan semuanya berjalan dengan baik, bahkan sempurna gitu ya kalau bisa ya teman-teman, dan mencapai target gitu ya. Nah, skill-skill yang harus dimiliki tentunya yang pertama mungkin communication skill ya, harus cukup oke, karena leader itu berhubungan dengan banyak stakeholders, ya atasannya, ya timnya, ya bagian lain yang berhubungan, manajer lain atau GM lain gitu ya, sehingga butuh communication skill yang cukup baik untuk menyampaikan sesuatu dengan clear, jelas dan tepat gitu ya. Nah, selanjutnya mungkin decision making gitu ya, berani untuk mengambil keputusan dengan resiko apapun tentunya, tapi dengan pertimbangan gitu ya. Sebelum mengambil keputusan harus ditimbang-timbang dulu nih pro kontra gimana. Nah, setelahnya punya skill juga dalam problem solving gitu ya, dimana ketika menghadapi isu, fokusnya bukan isunya tapi bagaimana men-solve isunya gitu ya, bukan cari gimana nih siapa yang salah dan lain sebagainya gitu ya, tapi langsung kepada kita mau ngapain gitu. Nah, selanjutnya mungkin yang paling penting juga seorang leader itu butuh yang namanya emotional intelligence yang cukup oke, teman-teman. Jadi harus mengendalikan emosi dengan cukup baik sehingga kondisi juga tetap harmonis dan mendukung gitu ya dalam proses bekerja. Kalau misalnya leadernya bad mood, terus marah-marah ke tim gak jelas, nanti timnya juga jadi demot kan kayak gitu. Jadi itu mungkin skill-skill yang harus dimiliki oleh setiap leader menurutku. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Kita masih ada 100 lagi ya guys. Oh enggak ya, enggak ya Min ya. Oke, pertanyaan keempat ya. Kita lihat dulu ada apa. Nah, gimana tanggapan leader soal anggota yang punya problem solving yang bagus? Nah, yang ini mantap. Kalau gini kakak suka. Semuanya kalau punya problem solving malah mempercepat pekerjaan gitu ya, yang talent. Dan ini memang salah satu skill yang dibutuhkan teman-teman yang talent ketika masuk ke dalam dunia kerja. Jadi ya belajar banyak-banyak ya untuk bisa memproblem solving dengan baik. Kita lanjut ke pertanyaan kelima. Oke. Apakah karyawan operator diperbolehkan untuk melanjutkan kuliah sambil bekerja? Nah, ini nice banget. Kakak suka ya yang talent. Kalau misalnya kuliah sambil kerja itu top banget, berarti yang talent itu suka belajar, never stop learning, tetap dilanjutkan ya. Nah, untuk di AHM tentunya boleh banget yang talent untuk kuliah sambil bekerja, tapi karena bekerja gitu ya, jangan sampai kuliahnya mengganggu pekerjaan ya. Bisa mungkin kuliahnya ambil kelas karyawan ya, yang dilaksanakan di malam hari atau di jam-jam tertentu atau di weekend gitu ya, sehingga tidak mengganggu pekerjaan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ke-6 lagi nih ya guys. Oke. Gimana cara jawabnya kalau ditanya HRD tentang gaji? Boleh kakak jawab? Samain aja sama kakak. Gimana ya, emang boleh? Boleh. Kalau experience-nya udah sampai ya teman-teman. Oke, gimana ya cara jawabnya ya? Tentunya sebelum menjawab, teman-teman pastikan jawaban teman-teman tuh enggak ngasal ya. Terus enggak kelihatan kayak butuh duit banget, BU gitu. Tapi maksudnya gini, sebelum interview baiknya teman-teman riset dulu gitu ya, apa yang pekerjaan yang teman-teman lamar biasanya tuh gajinya kisaran seberapa. Lebih bagus lagi kalau misalnya teman-teman punya kenalan, ngobrol-ngobrol sekalian cari tahu kerjaannya kayak gimana, cari tahu juga range-nya tuh sebenarnya berapa gitu ya di perusahaan itu lebih
bandingkan dengan apa yang sudah teman-teman dapat gitu ya, yang talents, experience yang talents, mungkin udah ada pengalaman kerja mungkin gitu ya, pengalaman magang tadi. Nah coba ditimbang-timbang gitu ya, kira-kira saya layaknya berapa gitu. Nah ketika sudah melakukan riset pada saat interview, jangan langsung men-state satu angka tunggal, misalnya sekian gitu ya, cuma satu gitu ya, 8 juta misalnya atau berapa gitu ya. Nah usahakan tawarkan dengan range gitu ya, supaya kakak recruiternya juga nggak langsung gitu yang cuma ini doang nih penawarannya gitu ya, tapi bisa dipikirin kalau range tuh bisa dikira-kira minimalnya berapa, maksimalnya berapa. Jadi nanti tim recruiter bisa lebih leluasa untuk menimbang-nimbang gitu ya. Terus juga mungkin jangan terlalu langsung harga tinggi gitu ya teman-teman ya. Ya maksudnya tadi dengan melakukan riset harusnya teman-teman bisa lebih menimbang-nimbang lagi. Kalaupun tinggi, kalau memang teman-teman punya experience itu oke gitu ya, kayak tadi ya kata Mimin, kalau sama gimana Kak? Oke gitu kan ya. Tapi lihat lagi experience yang udah teman-teman lakukan. Kurang lebih kayak gitu teman-teman. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang udah langsung yang udah habis. Apakah yang terakhir? Apa dah? Kakak boleh titip salam nggak buat Rangga Tirta? Nggak sekalian titip salam cinta. Tolong ya nanti Min dicek di data karyawan siapa? Rangga Tirta. Bagian mana? Nanti Ya, kita cari ya, salamin. nanti kita salamin. Kita cari dulu di bagian mana, nanti kita salamin dari AHM Karir. Oke, yang talent sepertinya pertanyaannya sudah selesai, sudah habis. Sebelumnya terima kasih banyak untuk yang talent yang sudah bertanya di Instagram kita. Dan mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa kita jawab di sesi kali ini ya. Tapi harapannya semoga lewat AHM Ask the Leader ini bisa memberikan insight yang cukup oke bagi teman-teman yang talent dalam mempersiapkan diri bagi teman-teman yang talent untuk berkarir ke depannya. Dan ingat, every journey starts with curiosity. See you on the next episode of AHM Ask the Leader. Yang talent Ask Leader, reveal the truth. Bye bye. Salam satu hati.